di cascade adalah ada sasaran di level kementerian yang langsung diturunkan ke Direktur Jenderal yang terkait atau eselon satu yang terkait, Pak, gitu ya. Kita tahu ada 3 SS di lingkungan Kementerian Perhubungan, yaitu terkait dengan konektivitas, keamanan, dan layanan. Dan ketiga-tiganya turun langsung ke eselon satu ya, Pak ya. Gitu ya, Pak ya. Subsektor maksud saya, ya. Ke subsektor ya, sorry. Bukan eselon satu, kalau eselon satu berarti itu masuk penunjang ya. Tapi yang subsektor lah, yang utama gitu ya. Jadi kalau fully cascade seperti itu, maka profil resiko di level kementerian adalah kompilasi, Pak, kompilasi. Jadi kompilasi itu untuk 3 buah SS itu ya, untuk 3 buah SS itu, untuk 3 buah sasaran strategis itu. Jadi kalau dibilang kompilasi adalah profil risikonya adalah sama dengan penjumlahan profil risiko di subsektor. Gitu ya. Hanya saja untuk peristiwa-peristiwa yang sama, nomenklatur peristiwa risikonya bisa dibuat general. Misalkan gitu ya, kalau di bawah itu kecelakaan transportasi udara, kecelakaan transportasi darat, kecelakaan transportasi laut. Nah, berarti kalau di Kementerian Perhubungan kecelakaan transportasi gitu aja Pak, gitu. Nah, mungkin sebabnya yang jadi kompilasi Pak, jadi banyak gitu. Kan dampaknya tetap saja ke angka rasio ke apa? Kecelakaan. Karena semuanya kan punya rasio kecelakaan toh gitu. Semuanya punya. Dan itu kalau dikompilasi jadi rasio kecelakaan tingkat kementerian gitu Pak ya. Rumusnya gitu Pak ya. Gitu ya. Itu yang disebut dengan. Nah, hal yang sama juga berlaku di konektivitas. Konektivitas juga eh, punya indikator yang langsung diturunkan dari kementerian ke subsektor gitu ya, Pak. Gitu. Nah, cuman kalau untuk konektivitas mungkin ini saya sebut peristiwa resikonya jadi kompilasi, Pak. Ya, bisa aja beda-beda ya. Di darat, di laut, udara gitu ya. Saya nggak tahu nih, Pak. Saya kurang paham probisnya soal konektivitas ini. Apakah konektivitas itu menggabungkan seluruh subsektor apa enggak gitu di level kementerian? Itu Pak, ya. Kalau kecelakaan kan enggak, yang digabungin apa ya kecelakaan? Dirata-ratakan menjadi rasio kecelakaan kementerian. Kalau konektivitas dirata-rata juga. Oke, berarti sama ya prinsipnya. Nah, cuma nanti mungkin peristiwa resikonya bisa jadi kompilasi, Pak. Bisa berbeda-beda ya. Peristiwa risiko di darat, di laut, udara, kereta api terkait konektivitas bisa aja berbeda-beda. Nah, itu dikompilasi, dijumlah berarti ya. Baik peristiwa, sebab dan dampaknya gitu ya. Mungkin kalau dampak sih sama ya Pak, pasti kepada indeks konektivitas, pasti ke situ larinya. Tapi peristiwa dan penyebab Pak yang dikompilasi gitu ya. Itu Pak yang pertama. Lalu yang menarik adalah yang kedua memang dan yang ketiga, probis relasi. Nah, ini kaitannya lebih kepada bottom up dari relasi antara SSP ke SS Pak. Sasaran-sasaran penunjang ke sasaran strategis yang tiga tadi. Kita punya 8 Pak. Dari 8 itu kan 3 SS, 5 adalah SSP Pak, gitu nggak salah gitu ya. Nah, sesuai peta proses bisnis sesuai peta strategis kita yang berbasis balance scorecard kan SSP itu kan menunjang SS ya Pak, gitu. Nah, itu kan menunjukkan hubungan sebab akibat dia, menunjukkan hubungan sebab akibat yang kemarin saya sebut dengan cascading Pak. Ya, dari cascade lalu kita untuk risikonya kita bottom up. Tapi prosesnya adalah dampak risiko di eselon satu, dampak risiko di eselon satu ya, itu adalah risk event di kementerian. Ya. Misalkan gini ya, saya kasih contoh saja BPSDM. Nah, dampaknya kan adalah kompetensi yang nggak sesuai standar, akhirnya gitu ya Pak. Ya. BPSDM gitu ya Pak, SSB-nya Pak. Sasaran sasaran strategis penunjangnya apa Pak indikatornya? Itu ya sasarannya. Betul kompetensi ya? Betul Pak, teman-teman BPSDM. Betul ya Pak, betul ya? Meningkatnya kompetensi SDM apa SDM ya? Betul ya Pak? SDM transportasi gitu Pak ya? Nah, kan indikator yang di bawah itu pasti kan nge-refer, sorry, profil risiko yang di BPSDM pasti dampaknya adalah lawan kata dari situ kan Pak. Tidak tercapainya target kompetensi atau kompetensi SDM tidak meningkat gitu kan Pak.
dampak tuh. Nah, itu menjadi peristiwa di level kementerian. Ya. Dengan sebabnya adalah peristiwa risiko yang ada di BPSDM. Apa peristiwa risiko yang menyebabkan SDM itu nggak meningkat? Gitu. Itu penyebabnya. Nah, dampak dari tidak meningkatnya kompetisi SDM itu apa? Nah, kita lihat peta strateginya. SDM itu larinya kemana dia? Apakah langsung ke 3SS-nya atau gimana itu di peta strategi, di balance scorecard-nya ya Pak ya? Apa bisa dilingkan ke salah satu saja atau ketiga-tiga SS yang tadi konektivitas? Ya, dampaknya. Itu di Batam. Ya, sama kayak mungkin BKT. BKT kan seingat saya indikator dia adalah memanfaatkannya rekomendasi kebijakan. Kan di peristiwa risiko di BKT pasti ada tuh tidak tidak termanfaatkannya. Sebentar, saya kasih contohnya. Ini saya, oh, tolong slide berikutnya Bu. Bukan saya yang share ya. Terus Bu, yang terus yang saya kasih contoh BKT deh. Terus 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 aja terus. Yang BKT terus terus. Nah ini ya. Ini kan gini nih. Indeks kualitas kebijakan tidak mencapai target. Itu di BKT. Lalu di Kementerian Perhubungannya kan dampak menjadi peristiwa ya. Dampak menjadi peristiwa, yaitu indeks kualitas kebijakan yang rendah. Penyebabnya adalah peristiwa risiko atau penyebabnya adalah peristiwa risiko di level eselon satunya ya Pak ya. Bapak bisa lihat ya hubungannya ya. Peristiwa di level kementerian itu berasal dari dampak di level eselon satu. Bisa dilihat ya Pak. Sebab di kementerian itu berasal dari peristiwa di eselon satu gitu ya Pak. Nah, dampak di level kementerian adalah tadi SS-nya Pak. Jadi ya tinggal dia terkait dengan apa nih kebijakannya yang direspon. Bisa terkait dengan konektivitas kan Pak, bisa terkait dengan keamanan, bisa terkait dengan layanan kan Pak, ke apa, kajian dari atau rekom dari BKT kan gitu. Mirip dengan gitu seperti itu yang di BPSDM gitu. Mungkin yang BPTJ sama dengan subsektor kalau menurut saya Pak, tapi hanya level di Jabodetabek gitu ya Pak. Gitu kalau BPTJ gitu. Nah, mungkin sama dengan PPIT ini. PPIT ini langsung ke kementerian ya Pak. Langsung ke menteri ya. Ini penunjang juga berarti kan dalam konteks pembiayaan. Nah, pembiayaan ini Bapak indikatornya apa Pak? Sasaran strategis dan indikator Bapak IKU-nya. Ukurannya, nilainya, rumusnya gimana? Maksud saya progres pembiayaan dibandingkan realisasinya gitu atau realisasi dan progres? 8 dari proses pembiayaan. Hmm. Oh itu ya. Hmm. Nah itu kalau dikaitkan dengan SS-nya gimana? Bisa nggak? Konektivitas ya. Konektivitas. Kayak gitu. Iya. Berarti ke arah konektivitas ya. Ke SS yang konektivitas PPIT gitu. Ya nggak apa-apa Pak. Kan sebenarnya itu karena soal struktur penganggaran aja tuh Pak yang itu. Tapi Bapak punya proses bisnis yang menunjang ke SS sebetulnya gitu. Harusnya kan gitu ya Pak. Ya, ya nanti kita akan lihat apa kan dampaknya berarti tahapan yang nggak sesuai dengan progres lah katakanlah harusnya sudah EPC tapi belum misalkan harusnya sudah ini belum tapi artinya dana nggak tersedia toh. Nah, berdampak pada program konektivitas yang nggak jalan kan Pak.
ujung-ujungnya adalah kepada indeks konektivitas lagi gitu. Ya. Untuk di level kementerian ya Pak ya, di level kementerian gitu. Kayak gitu ya Pak. Ini yang penunjang-penunjang nih ya, yang SSP 4 sampai dengan SSP 8 begitu melihatnya. Ya. Yang tadi bicara bottom up ke konteksnya, dari risk event ke dari dampaknya di eselon 1 menjadi penyebabnya menjadi risiko di eselon di kementerian gitu Pak. Risiko di eselon 1 menjadi penyebab. Nah, dampaknya adalah lawan kata dari SS-nya gitu. Jadi kita ngerucutnya ke SS Pak gitu. Ya, ini memang ada tantangannya ya, challenge Pak, Pak Guntur. Kayak tadi sebenarnya kalau saya sih harusnya PPIT bukan progres Pak. Ketersediaan pembiayaan gitu, harusnya gitu. Nah, gitu harusnya gitu. Ini kan dampak dari seseorang yang nggak well cascade kan akhirnya. Kalau dia seperti tadi yang saya bilang, kesediaan pembiayaan gitu kan, berarti kan dampak risikonya adalah dana nggak cukup kan. Nah, dana nggak cukup kan jadi peristiwa risiko kementerian, ya kan Pak ya. Dampaknya adalah konektivitas nggak tercapai. Bisa dipahami ya Pak, maksud saya Pak Guntur ya, gitu. Ini karena ketidakpasan tadi sasaran di level bawahnya gitu Pak, yang nggak bisa langsung kita linkkan ke SS gitu. Jadi itu bisa bahan buat Ensra berikut lah Pak ya. Benar Ensra berikut lah ya. Itu lebih diharapkan ke sana. Nah itu Pak, cirinya organisasi eselon 2, meskipun eselon 2 tapi direct ke menteri, Bapak harus level outcome, bukan cuma level output gitu. Itu ya. Jadi nggak ngelihat karena eselon 2-nya Pak, tapi karena peran Bapak yang masuk menunjang ke SS gitu. Itu aja ya. Saya kira itu sih Pak yang soal apa namanya yang relasi ya Pak. Relasi. Karena kalau bicara proses bisnis relasi itu adalah proses bisnis internal Kementerian Perhubungan gitu ya. Di badan-badan ke ke sektor gitu kan Pak. Kayak kebijakan deh. Kan kan mungkin BKT kan mesti ke mana Pak? Ke subsektor untuk dijalankan ya. Gitu kan Pak. Subsektor jalankan. Ketika dia nggak termanfaatkan kan pengaruh dong Pak ke bisnisnya itu untuk bisnis yang konektivitas, entah layanan entah keamanan gitu kan Pak gitu. Jadi nggak dijalankan gitu. Ya. Oke, boleh balik ke yang slide yang awal Pak. Nah ini, itu ya Pak. Itu ya, jadi dua. Itu metode kedua atau cara kedua kita menyusun profil risiko Kemenhub yang merupakan agregasi dari bawah ya. Nah yang ketiga adalah yang probis lintas fungsi, LF itu lintas fungsi atau kemitraan ya. Mengacu pada probis lintas fungsi. Ya. Jadi kita mau nggak mau Pak lihat. Jadi bedanya gini Pak. Apa sih yang membedakan probis lintas fungsi ini dengan probis yang utama Pak? Karena yang utama kan ada juga stakeholder Pak ya, yang supply input dan ada juga stakeholder yang memanfaatkan output kita kan gitu. Lalu apa bedanya itu dengan ini? Nah, yang ini itu jelas ada orang organisasi yang secara intens ikut dalam aktivitas proses bisnis, Pak. Kalau yang tadi kan di luar, dia hanya menyediakan input dan menggunakan. Tapi ini involve di dalam proses, Pak. Terlibat di dalam proses gitu. Ya. Tapi orang luar, bukan orang Kementerian Perhubungan gitu, orang luar. Gitu. Ya. Bisa dipahami ya Pak ya. Nah, saya nggak tahu nih, kalau di laut misalkan atau di udara gitu, apakah apa namanya maskapai gitu Pak, itu terlibat dalam proses koordinasi untuk menyusun standar-standar dengan kita atau gimana? Ya, Pak. Kalau kami Airline itu memang kalau menyiapkan standar kita saja, Pak. Terus kita sampaikan ke mereka bahwa mereka tidak boleh keluar dari SOP atau standar yang sudah kita buat. Kalau masukan dari airline itu memang juga kita perlukan di dalam penyusunan suatu standar atau SOP yang terkait dengan eh, maintenance pesawat, terus untuk pesawat gitu Pak. Jadi dia dilibatkan juga itu. Tapi tidak sepenuhnya. Kita jadikan dulu dia hanya bagian kecil untuk
ikutin standar yang ada di kita. Eh, Ketidakterlibatan mereka tidak mempengaruhi proses penyusunan standar kita. Tidak terlalu, Bang. Tidak terlalu. Ya, Jadi lebih kepada pengguna dong dia Pak ya, kan bukan mitra. ya. Kalau ya makanya kalau bicara mitra mungkin dari sisi pelayanan iya Pak. Dia harus mengikuti pelayanan kita. Kalau kita ingin OTP dan yang lain-lainnya. Nah, itu harus mengikuti standar yang kita sudah buat. Memang arahnya dia sih pengguna ya Pak ya. Terus kalau bicara maintenance, memang juga ada standar khusus yang untuk mereka yang telah dipersiapkan oleh teman-teman dari Direktorat di KPPU. Makanya kenapa kami cenderung untuk menunjuk Direktorat KPPU itu sebagai lini satu untuk di tingkat dirjen kami, Mbak. Karena kecenderungannya itu di situ lebih banyak ininya. Lalu bicara manajemen risikonya itu. Ya Pak, saya mau ngasih contoh slide coba Pak, slide yang agak terakhir Pak mengenai si terus 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 Pak, terus. Nah ini Bapak bisa lihat ya Pak, kalau di Probis kami pada saat koordinasi dan sinergi pelaksanaan pengawasan internal itu ada di sebelah kiri Pak, Bapak bisa lihat IPIP atau SPI. Ya, itu orang itu di luar BPKP ya Pak, di luar BPKP. Nah, di situ ada aktivitas kita adalah koordinasi agenda, lalu mereka memberikan jadwal koordinasi, dan kita selenggarakan koordinasi. Jadi koordinasi itu akan sangat tergantung pada mereka. So ada risiko di situ Pak. Kami nggak akan bisa lanjut terus kalau itu nggak ada gitu. Ya. Nah, hal yang sama berlaku nggak di tempat Bapak? Dengan maskapai, dengan pihak lain atau dengan nggak ada nggak proses bisnis di Bapak di perhubungan udara yang melibatkan orang lain dan kalau orang lain tuh nggak terlibat maka provisi Bapak nggak jalan. Jelas ya. Itu apa Pak? Jadi kalau bicara tinggal lihat kita risiko apa nih Pak? Kita mau bicara risiko apanya dulu nih? Bukan Pak, kita justru bicara probisnya dulu, baru nanti kita bicara risikonya. Probis apa yang harus melibatkan orang luar? Tanpa ada keterlibatan orang luar maka probis kita nggak akan bisa jalan. Output kita nggak bisa keluar, layanan kita nggak bisa kan kita berikan. Gitu. Ya. Jadi mungkin gini Pak, itu memang kita dari eksternalnya itu kita akan mengikut sertakan dari stakeholder-stakeholder yang ada di kita untuk supaya itu risiko-risiko apa yang mungkin timbul di situ kita akan sepakatin Pak dengan stakeholder ya dengan airline dengan mungkin nanti kalau bicara tiketing dengan Inaka, bicara pelayanan itu semua Pak. Waktu nyusun standar kita juga perlu koordinasi dengan Inaka enggak? Kalau bicara standar pelayanan Tidak. tidak Pak. Tidak Dengan perlu. nggak ikut ya Pak. Tapi kalau dia nggak hadir nggak apa-apa. Di sini kita tetap jalan. Nah itu yang mungkin enggak, berarti enggak. Karena ya dia enggak involved di dalamnya. Ya. Bisa dipahami ya Pak, kita akan mencoba mengidentifikasi risiko lintas fungsi atau kemitraan. Ya kalau dia karena dia mitra, benar-benar mitra Pak gitu. Ya. Tanpa dia kita nggak bisa jalan gitu. Kan kayak gitu. Ada nggak Pak? Kalau ada ya itu yang akan kita identifikasi risikonya. Jadi apa probisnya ya sama seperti biasa Pak. Putih apa, risikonya apa, penyebabnya apa, dampaknya apa itu yang biasa Pak. Pakai metode yang bisa fishbone atau apapun gitu Pak. Tapi identifikasi dulu Pak. Pak di probis mana dia yang memang mau nggak mau dia harus ada karena tanpa itu kita nggak akan bisa menjalankan probis itu. Tapi kalau bisa saya lebih cenderung dia bukanlah mitra, tapi dia pengguna jasa kita, pengguna output kita. Itu itu Pak. Kira-kira gitu Pak Guntur dan Pak Bibi lain ya. Kalau kita bicara untuk menyusun profil resiko Kementerian Perhubungan gitu. Sebenarnya itu prinsip berlaku juga pada saat Bapak mengeskalasi
mau buat ke eselon 1 dari eselon 2 ya. Prinsipnya sama. Ada yang fully cascade kah, ada yang dia supporting kah, ada yang lintas fungsi enggak gitu. Prinsipnya sama, Pak. Jadi nggak selamanya dia kompilasi Pak Noldi ya Pak. Enggak. Yang kompilasi hanya yang tiga itu turun ke bawah. Tapi yang lainnya itu diagregasi itu pengertiannya dibuat sederhana gitu ya Pak. Jadi satu gitu. Melihat ngacu ke dampak gitu. Jadi bisa saja profil risiko di eselon 2 itu ada 50 gitu Pak. Yang berasal dari fully cascade 20 itu naik 20 ya Pak. Sederhananya ya, ini bahasa sederhananya. 50 profil risiko di eselon 2, apakah semua-semuanya naik menjadi eselon 1? Belum, tentu. Kita pilih dulu, mana dari yang 50 itu merupakan fully cascade yang turunan dari 3 SS tadi, konektivitas, keamanan, dan layanan, itu naik menjadi risikonya eselon 1 ya. Jadi kalau di eselon 1 ke kementerian sama tuh ya Pak. Tapi yang lainnya, yang 30 profil risiko eselon 2, apakah itu akan naik menjadi semuanya 30 naik ke atas? Belum Pak. Kalau dia adalah penunjang, maka kita akan ambil yang sarinya dari dampak eselon 1 tadi. Eselon 1, dampak eselon 2 itu menjadi peristiwanya eselon 1 gitu. Sebabnya mungkin yang jadi banyak, karena peristiwa risikonya banyak gitu ya Pak. Tapi bisa kategorikan nanti, kalau sama-sama peristiwanya terkait dengan itu ya jadi satu kan Pak, nggak usah jadi dipecah gitu. Tapi kalau peristiwanya sama gitu ya udah satu peristiwa satu penyebab aja nantinya gitu ya. Itu. Jadi kemungkinan besar yang 30 itu apakah naik semua ke level yang lebih tingginya belum tentu Pak. Bisa jadi tinggal 10 ya. Jadi pahami ya Pak. Gitu. Itu Pak Nodi ya. Jadi yang kompilasi yang benar-benar kompilasi itu hanya yang terkait dengan tiga proses. Kalau tidak terkait dengan itu dia tidak dikompilasi. Lihat lihat kepada pernyataan dampaknya, dampak itu menjadi peristiwa risiko di eselon satunya. Gitu. Nah, gitu ya Pak. Jadi kalau Bapak Ibu yang sekarang masih proses penyusunan yang eselon 1, ya kayak gitu Pak. Ini prinsipnya dipakai. Fully cascade, bottom up, atau lintas fungsi. Gitu ya Pak. Ya. Saya kira ini saya itu dulu Pak ya Pak Guntur. Nah, nanti kita akan bahas lagi contoh-contoh yang ada gitu Pak. Nanti saya akan coba kasih masukan gitu ya. Lebih mungkin nanti kalau udah lihat contoh lebih enak Pak. Ini masuk yang mana gitu ya. Ya gitu Pak. Oke, sebentar itu dulu Pak. Saya sampaikan, Ya, saya kembalikan ke Pak Guntur. baik. Terima kasih Pak Danilo. Menyampaikan, memperjelas kembali tiga ada ya, terkait dengan eskalasi, kemudian lintas relasi antar unit kerja dan juga terkait dengan kemitraan ya Pak ya. Jadi kalau misalkan dia tidak ada maka itu tidak jalan provisinya Pak ya. Ya, Ya, iya. terus terlibat Harus gitu dia ya. terlibat. Terus, Kalau tidak terlibat, maka probis nggak bisa jalan. misalkan kami ada pengelolaan pengoperasian kereta api perintis ya Pak. Kita bangun prasarana tapi kalau dioperasikan tidak ada dari operator badan usaha itu kan nanti kan tidak bisa bermanfaat Pak hasil pembangunannya. Begitu Tunggu dulu, itu pengguna apa mitra nih? mitra Pak. Karena kami nggak seperti jalan Pak ya. Jalan kita bangun pengguna silakan misalnya. Tapi kalau kereta api jalan kita bangun harus ada badan usaha sarananya Pak. Ah, Memanfaatkan. iya. Seperti itu. Mungkin salah satunya itu seperti itu. Mungkin juga kemarin ada contoh yang lahan Pak ya. Teman-teman juga. Biasanya pembangunan terminal apa, ada partisipasi Pemda harus membebaskan lahan. Kalau dia tidak berjalan, berarti dia seperti kemitraan ya Pak ya. Baik Bapak Ibu itu kemudian mungkin yang itu Pak, yang terkait dengan SSP dampaknya SSP ya Pak ya. Ya. Itu berlaku juga di eselon 1 Pak. Di luar subsektor ya Pak. Iya. Jadi yang SSP, Maksudnya di tingkat SSP, kita kementerian demikian ya Pak ya. Kalau di tingkat eselon 1 oh sama. SK, SK SKP langsung itu ke depan ya. SP ya, Lukman. Lukman kita haruskan naik ke eselon ke SP ya Pak ya. Berkelas Pak ya. Sama ya Pak ya. Jadi yang eselon 1 kita naikin ke eselon 2 kita naikkan ke eselon 1 itu
filternya yang berdampak terhadap SP-nya eselon 1 ya Pak ya. Pak ya. Makasih Pak Adilo. Mungkin sebelum kita bahas detail beberapa contoh ya, mungkin nanti ada contoh dari kami di JKA sama dari BKT ya yang sudah selesai atau mungkin dari kerja lain. Ada ingin diskusi, silakan terkait dengan identifikasi resiko. Masuk juga yang kemarin-kemarin ya Pak ya, konteks dan sebagainya kalau misalkan masih ada yang perlu ditanyakan. Iya, 158 secara keseluruhan. Silakan Pak ya, kalau ada yang mau ditanyakan pada pengisi untuk terkait pengisian form 1, 5, dan 8, monggo ya Pak. Ya. Tadi memang saya bahas proses eskalasi ya Pak gitu. Karena saya mungkin berasumsi kali Pak, bahwa pengisian form 1 itu sudah oke Ya, gitu ya. harusnya ada selesai sih Pak. Berasumsi. Tapi monggo Pak, kalau masih ada yang mau ditanya ya, Ada yang bingung. silakan, silakan. Silakan Bapak Ibu diskusi. Oh ya. Oh, ya. Boleh nanya Pak? Ya, Bentar ya Pak ya. sebentar Satu nanti lagi. Pak. Bentar. Ya, saya jawab dulu yang di sini sebentar Pak ya. Ya, tadi PPIT ya Pak ya. Ya, sama juga ya. Ya. Kalau di bawah pejabat kapus itu ada bidang lain Pak, ya koordinator pengelolaan risikonya adalah bidang lain, bukan Kabak TU. Waktu itu kita sepakati kriteria penunjukan koordinator pengelolaan risiko adalah yang mengelola anggaran besar, memiliki risiko tinggi, dan punya SDM yang cukup untuk bisa paham lah untuk MR lah gitu. Gitu. Ya kalau SDM kurang nggak apa-apa, tinggal 2 kriteria lain yang kita pakai. Anggaran dan risiko besar. Gitu. Itu Pak. Ya, bukan fungsi perencanaan, bukan Kabak TU. Oke, ya, oke. Baik, silakan Pak yang di Zoom tadi. Silakan yang di Zoom meeting. Oh iya, mungkin saya ini karena sepotong-sepotong nih Pak. Pertama kaitan tadi yang disebut tinggi, yang disebut anggaran besar itu ukurannya dari berapa Pak ya? Apakah dari 5 miliar ke atas, 2 miliar? Ini karena saya baru 2 kali nih ikut nih. Kemudian yang tadi ada penunjang kan gitu Pak ya. Itu batasannya apa? Yang terakhir adalah tadi stakeholder atau mitra disebut Pak Guntur tadi. Untuk di RITJ memang mitranya keberhasilan RITJ itu ada juga di kepolisian kan yang dikerjain dalam sesuai dengan Perpres Pak. Perpres 55 tahun 2018. Ada di Pemda, ada di ATR BPN, ada di eh, apa ya artinya ini apa Kementerian PUPR kan gitu ya. Nah, resiko-resiko ini kan kita tidak bangun kalau bangun jalan misalkan Pak, atau membangun kereta api lah gampangnya. Kalau pembangunan kereta api udah jelas kan DJKA kami kan tidak seluruhnya, paling kita ada beberapa yang memang ngasih kesepakatan sama DJKA. Nah itu berarti tingkat pengambilan resikonya tidak suksesnya kegiatan karena memang yang diberi beban kerjanya nggak dikerjain kan gitu Pak ya. Misalkan Pemda tidak melaksanakan kegiatan program yang ada di RITJ. Mohon masukannya Pak. Silakan Pak. Ya, Tiga baik, terima pertanyaan. kasih dengan Pak siapa Pak? Pak Purwan. Purwan Pak Solihin. Oh ya. Pak Solihin ya. Makasih Pak Ya, Solihin dari PTJ Pak. BPTJ ya, dari BPTJ. Oke. Baik Pak, kalau anggaran Pak, anggaran tertinggi di unit itu Pak, bukan jumlah nominal, bukan. Jadi di PPIT ada berapa bidang gitu Pak, yang tertinggi di antara 2 bidang itu ya itulah ya. Ya, kalau bagian TU kan di luar bagian TU Pak. Jadi sisanya. Ada 2, ada 3 bidang ya, yang tertinggi siapa gitu ya. Jadi di bidang, di unit itu Pak ya, bukan suatu jumlah nominal tertentu. Lalu yang berikut soal penunjang, tadi pertanyaannya apa ya, penunjang? Batasannya Pak, mungkin antara Oh, sasaran Pak penunjang sama sasaran utamanya Pak, ya, prinsip utama iya. prinsip utama. Kalau kita bisa lihat di Renstra Kementerian Pak, ada 8 sasaran. Nah,
3 adalah sasaran strategis, 5 adalah sasaran strategis penunjang. Untuk detailnya Bapak bisa lihat di Renstra ya Pak. Tapi sederhananya gini Pak, unit kerja yang terkait dengan SS itu adalah subsektor ya Pak, dan BPTJ ya kalau nggak salah ya Pak, BPTJ. Cuma itu. Yang lainnya berarti sasaran penunjang. Itu Pak ya. Kalau di nomenklatur POK DIPA ke program dukungan Pak, program Dukman atau kegiatan Dukman gitu ya Pak. Itu ya yang penunjang. Jadi kayak PPIT juga gitu ya Pak. Di bukan di yang bukan yang di program konektivitas bukan kan Pak Bapak? Kan gitu. Ya, gitu. Dukman kan Pak ya? Pak Dukman juga gitu. Ya, seperti itu Pak ya. Lalu soal risiko kemitraan nih Pak Solihin. Ya, risiko kemitraan bukan kita mau melihat mengambil alih risiko dia enggak gitu. Tapi mereka itu terlibat pada probis kita yang di mana? Bisa saya kasih contoh tadi saya yang sinergi koordinasi pelaksanaan pengawasan kan terlibatnya pada saat koordinasi Pak. Ketika mereka tidak hadir, tidak menjadwalkan, itu kan risiko di kami. Betul Pak ya? Gitu. Nah, kayak gitu Pak. Dari keseluruhan probis yang ada di tempat Bapak, itu dia terlibatnya di aktivitas yang mana gitu. Nah, itulah risiko yang ada. Gitu. Tadi ini apa yang sedang dibahas Pak? RPTJ, RPTJ. itu apa rencana induk ya? Ya, RPTJ itu RPTJ. Iya Pak, rencana induk transportasi Jabodetabek. Ya, iya. Apa diukur dengan progres pencapaian RITJ gitu? Iya, karena RITJ itu sudah ada pemangkunya Pak. Kegiatan ini siapa yang ngerjain kan gitu Oke. Pak. Di Nah, setiap aktivitasnya. di probis kita Pak, ketika probis kita ada aktivitas untuk memastikan bahwa mereka melakukan porsinya. Ya, ya, itulah risikonya. Berarti memang ya kayak tadi Mas Guntur, dia buat trase selama tanahnya itu belum selesai sama Pemda, trasenya nggak jadi-jadi mungkin kayak gitu Ya, Pak. tapi kan kita ada aktivitas di situ Pak, pasti Pak. Hmm, Di probis kita ada hmm. kan? Ya, gitu. Aktivitas kita misalnya meminta persetujuan atau menginisiasi atau apapun itu namanya Pak ya. Nah, itu risiko kita Pak jadinya. Karena ada aktivitas kita ya yang melibatkan mereka ya. Siap, siap. Oke Pak, makasih Gitu Pak. Pak ya. Iya sama-sama Pak. Izin diskusi Pak. Masih terkait dengan parameter tadi, apa namanya, kalau kita risiko itu diukur dari tadi besarnya anggaran sama risiko fatalitas ya, risiko tinggi. Artinya kalau kita bicara di transportasi ini kan ibaratnya bayangannya itu risiko. Risikonya risiko safety ya, kecelakaan. Artinya apakah ada apa pembedaan dari anggaran? Anggaran besar mungkin tidak mencerminkan risiko fatalitas kalau kita bicara transport. Tapi ada anggaran kecil yang cukup kecil, tapi bisa bernilai fatalitas tinggi. Misalnya kalau di darat itu misalkan guardrail mungkin secara nominal tidak terlalu mahal, tetapi dia bisa mencegah fatalitas risiko. Kemudian kalau di kereta misalnya ada rel ketiga itu yang buat apa namanya mencegah keluar dari rel. Mungkin harganya tidak terlalu besar dibandingkan dengan pagar panel misalnya sepanjang sekian kilometer lari misalnya. Nah itu apakah ada kategori itu? Karena kemarin di BPTJ kebetulan kami di Direktorat Angkutan itu menjadi koordinator dengan alasan karena anggarannya besar gitu. Nah itu saja. Jadi ya saya pengen tahu lebih dalam pertimbangannya apakah tadi anggaran kecil tapi fatalitas secara transport itu berisiko. Ya. Tapi anggaran besar, tapi kalau konstruksi atau pekerjaannya tidak terlalu fatal, apakah itu juga menjadi apa pertimbangan? Terima kasih, Pak. Iya, bagus sekali Pak dengan Pak siapa Pak? Gufron, Pak Gufron. Itu bagus sekali memang argumentasinya ya. Awalnya memang kita mengandalkan pada risk
ya, profil risiko. Cuma kami sadari bahwa saat kita mau menentukan ini, kan profil risiko belum jadi ya, gitu. Profil risiko belum jadi gitu. Jadi ya sudah kita gunakan juga lah penerimaan lain yaitu anggaran gitu. Tapi kalau Bapak yakin bahwa punya profil risiko di direktorat yang tertentu itu lebih besar, sebenarnya anggaran kecil, setelah jadi nih sekarang Bapak mau rubah, ya lebih bagus lagi Pak, kalau memang bisa. Cuman itu pertimbangannya pertimbangan benar-benar pragmatis Pak. Gimana supaya ini tetap jalan, karena SK juga harus dibuat kan gitu. Gitu Pak. Kalau kita ngandalkan pada profil risiko, kan profil risikonya belum disusun nih. Belum ada dong profil risikonya. Kan nanti ada di direktur mana yang paling besar gitu kan Pak. Belum ada nih. Sehingga makanya untuk kita bisa katakanlah untungnya koordinator pengelola risiko ditetapkan oleh SK. Jadi tiap tahun bisa berubah. Tapi for the beginning Pak, awal ini kayak itu dulu. Nanti berikutnya kan kelihatan dari profilnya. Oke, profilnya ini yang paling cocok jadi koordinator gitu loh Pak. Di tahun berikutnya. Gitu aja sih Pak. Ya. Dikit lagi Pak. Mohon maaf kalau saya nanya lagi. Eh, Kalau kita bergelut di dunia transport itu risikonya kan fatalitas, artinya nyawa dan keselamatan kelimpangan orang transportasi. Tapi kalau kita bicara diri sebagai orang keuangan, maka itu kan risikonya risiko keuangan. Nah, apa namanya? Gimana membedakan ini? Artinya apa namanya? Dari bidang yang kita geluti itu masing-masing risikonya berbeda. Terima kasih, Pak. Ya, kalau di keputusan kita kan perbedaannya terlihat di selera risiko, Pak. Selera risiko yang terkait keselamatan kita kan sangat rendah. Level risikonya 5 gitu ya. Yang non keselamatan termasuk keuangan 11 rendah gitu kan kelihatan di situ, Pak. Jadi kan kelihatan kalau misalnya profil risiko keuangan yang penunjang lah, Lukman kita bilang, pasti kan kelihatan nih mana yang RTP-nya. Nah, logikanya kan kalau selera risikonya lebih tinggi daripada yang sangat rendah, logikanya form 8-nya lebih sedikit dibandingkan yang subsektor gitu kan Pak ya. Gitu logikanya gitu Kak. Gitu. Sehingga ya aja lah kalau level kementerian Dirjen Kereta Api jadi koordinator misalnya contoh gitu ya Pak. Datanya kan di situ Pak gitu. Dari sisi kementerian. Jadi dari sisi yang lain juga gitu Pak. Dia turun ke eselon 1 juga begitu. At the end pada akhirnya Pak, kenapa juga akhirnya nantinya koordinator pengelola itu banyak berisi pejabat-pejabat eselon 2 kalau untuk eselon 1 adalah bidang teknis dibandingkan yang Dukman. Pasti karena itu. Karena ditetapkan selera risikonya memang jauh lebih rendah yang spek yang tadi Pak, keselamatan gitu Pak. Baik, Pak. Pak Nilo, Pak Gufron, makasih Pak. Kami demikian juga Pak. Jadi kami menetapkan koordinator pengelola risiko di DJK itu karena faktor keselamatan Pak. Jadi kami menetapkan direktur keselamatan. Walaupun secara anggaran dia kecil Pak. Jadi kami setelah melihat selera risiko menteri bahwa selera risikonya menteri itu fokus ke keselamatan, maka kami mengusulkan ke Pak Dirjen koordinatornya adalah direktur keselamatan. Ya memang pertimbangan kedua baru anggaran ya Pak ya. Jadi memang dipertimbangkan karena memang fokus keselamatan tadi yang disampaikan Pak Gufron ya. Silakan Bapak Ibu lagi ingin didiskusikan. Izin Pak Nilo. Ada dua pertanyaan Pak Nilo izin mewakili dari Inspektorat Jenderal. Izin Pak, tadi berdasarkan paparan Pak Nilo tadi kan ada tiga bagaimana cara menaikkan risiko pada tingkat Menteri Perhubungan yaitu free cascade, parsial maupun relasi dengan eksternal. Yang ingin kami tanyakan Pak di Inspektorat Jenderal kan kebetulan memang dia mendukung SSP 7 dan SSP 8. Seperti Pak Nilo sampaikan sebelumnya bahwa SSP itu mendukung langsung kepada SS itu masuk ke dalam metode kedua. Pak izin Pak yang jadi pertanyaan kami itu Pak kami petakan Pak apa yang akan kami usulkan untuk naik ke tingkat Menteri Perhubungan itu, apakah semua yang berhubungan dengan risiko eksternal yang akan kita naikkan ke Kementerian Perhubungan karena melihat posisi Inspektorat Jenderal sebagai pendukung di dalam hal ini, Pak.
Nah, kalau kami melihat Pak dari min management method material, kalau misalkan kita naikkan ke tingkat Menteri Perhubungan, itu seolah selfish. Kenapa selfish? Karena itu berhubungan sama internal kami sendiri, SDM, SOP, misal dan lain sebagainya. Sedangkan kalau berhubungan sama eksternal kayak audit tidak melaksanakan rekomendasi audit bla bla itu kan berhubungan sama eksternal, mungkin bisa naik ke tingkat Menteri Perhubungan. Itu yang pertama, Pak. Ini butuh arahan izin, Pak. Yang kedua, Pak, kalau berdasarkan pengalaman Pak Andilo, izin bertanya, Pak, untuk tingkat menteri biasanya ada berapa peristiwa resiko, Pak, yang masuk? Kami penasaran, izin, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Terima kasih Pak Abai. Tadinya saya pikir Bapak ngomong eksternal tuh eksternal Kementerian Perhubungan ya. Ternyata eksternal Irjen maksudnya ya. Oke. Nah, waktu Bapak kasih contoh auditing yang masalah rekomendasi, yaitu berarti auditnya kan Bapak ini ya, subsektor dan badan-badan ya gitu ya. Berarti misi internal Kementerian Perhubungan gitu. Ya itu Pak, naikin Pak ke Kementerian Perhubungan. Dampaknya kan misalnya pada dari auditi tidak menjalankan rekomendasi apa? Kalau misalkan mungkin TLHP BPK, Ya, itu lagi betul. Dampaknya apa Pak? dampak opini BPK, WTP, atau Opini ya. BPK kan itu, opini BPK kan gitu Hmm. kan Pak. Nah ini kaitannya ke SS gimana nih gitu loh. Gitu. Opini yang nggak tercapai ini kaitannya ke SS apa gitu? Itu nggak nyambung ya? Nyambung apa namanya support nyambung kalau Nggak nyambung kali. Kan itu audit kinerja Pak ya. Gitu. Ya gitulah contohnya Pak. Bisa. Jadi yang Bapak bilang eksternal itu eksternal Irjen. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Masih internalnya Kementerian Perhubungan Pak. Bapak bisa naikin itu. Jadi yang dari dampak di berisiko Irjen itu menjadi peristiwa di Kementerian Perhubungan gitu. Ya. Lihat aja dampaknya itu apa dari peristiwa gitu Pak. Dan sebabnya adalah peristiwa risiko di Irjen gitu izin. apa Betul, gitu Bapak. ya. Siap. Tapi harus spesifik kan, Pak, ya. Kalau dampaknya kan RB Nah, RB. itu sebenarnya yang kami pengen tanyakan juga karena RB itu kan segudang sebenarnya. Apakah ke konektivitas. ya apa semuanya harus naik ke atas atau gimana? Maksud kami Pak, apakah ketika kami exercise seluruh kode penyebabnya berupa eksternal harus dinaikkan atau memang meter juga harus dinaikkan ke tingkat Pak Menteri gitu? Karena kami melihat ketika main money meter material itu Sebentar selfish ya, Pak. yang Bapak maksud manifest material itu kan penyebab risiko di Irjen kan? Iya betul Bapak. Ya penyebab risiko di Irjen kan itu nggak naik ke atas Pak. Oke. Yang naik ke Oke. atas adalah peristiwa risikonya. Oke. Peristiwa risikonya gitu. Itu di internal Bapak nanti itu di internal Irjen kan Mm-mm. gitu. Yang management method apa yang nangani itu gitu. Tapi nanti yang ditangani menteri adalah yang terkait dengan peristiwa itu gitu. Peristiwa itu yang terkait dampak kan peristiwa kan sebagai penyebab ya gitu. Nah, terkait peristiwa itu yang akan ditangani oleh menteri gitu. Pak Gitu. izin Pak. Cuma memang yang sulit melingkan antara dampak sorry peristiwa risiko itu tadi opini ke saya gitu kan itu yang jadi isu kan yang jadi isu gitu. Mungkin rada beda dengan kalau PKT atau tadi PPIT gitu kan. PPIT bisa kita linkkan ke konektivitas. PKT tergantung rekomendasi kebijakannya gitu kan. Nah, sekarang Bapak spesifiknya opini WTP gitu kan. Kecuali kalau misalnya audit kinerja gitu kan Pak, rekomendasi auditnya apa yang nggak dijalankan? Apakah terkait konektivitas kah? Terkait dengan keamanan kah? Terkait layanan gitu loh. Jadi bisa di-linkkan gitu loh sana gitu. Jadi ini challenge ya, challenge buat inspektorat sesuai dengan pembahasan kita di pertemuan terakhir ya. Bagaimana mengawal itu bagian dari itu Siap Pak Aba Bapak. ya. Jadi tapi nantilah itu ya kita diskusi. Baik Pak. Tapi intinya gitu ya. Saya kira kita punya pertimbangan kenapa SSP 7 dan SSP 8 itu menunjang ke konektivitas kan gitu ya Pak, mestinya gitu dong. Betul Bapak. Karena dari pengawasan akan ada rekomendasi perbaikan terkait konektivitas, perbaikan keamanan, perbaikan layanan gitu. Rekomendasi pengawasan kita kan Siap. itu Pak logikanya. Iya. Ya. Betul. Tapi harus kalau sedangkan kami di sini nggak spesifik ya Pak, kita general ya. Ngomongin WTP aja gitu, nggak bisa langsung dikonekin ke 3S tersebut gitu maksud Bapak. Iya. Indeks kepuasan masyarakat itu ada nggak? Eh, Kinerja pemerintahan di RB kan berarti ada indeks kepuasan masyarakat di layanan. Di layanan ya betul. Mungkin apakah kita bisa di kami sih sebenarnya kalau sementara ini Pak untuk sepengetahuan saya Pak izin Pak itu adanya survei kepuasan audit. Jadi dari Audit teman-teman ya. iya. Bukan sesuai kepuasan masyarakat Pak.
Ini pengguna jasanya Inspektorat kan Aditi, Pak. Puaskan masyarakat terhadap pelayanan publik. Iya, iya. Kalau saya bayangan saya Pak, rekomendasi perbaikan yang Pak terkait ketiga SS itu sebetulnya dari hasil audit ya. Nah, izin Pak Andilo, di kami itu ada satu peristiwa yang kami pengen masukin itu tadi terkait audit tidak melaksanakan hasil rekomendasi. Hmm. Kan kami rencana juga Nah, naikin itu kan ke atas. rekomendasi apa kan Nah, gitu. masalahnya Nah, tapi ya, di ke situ, sana Pak, di situ, gitu. Pak. Atau perbaikan terkait konektivitas, Ah, perbaikan terkait dengan gitu Pak. Kan rekomendasi kita audit kita kan ada ke sana dong. berarti kami Yang harus kayak di kemarin lah kita bahas berarti dengan teman-teman apa ya soal subsidi ya kalau nggak salah yang kan. kemarin ya Bapak. Betul. Yang soal subsidi kan kita bahas Pak. Subsidi perkotaan itu di darat ya Pak ya. Di darat ya Pak ya. Iya Bapak, kemarin di Kan Kopras. sejauh mana nih orang-orang udah beralih ke sana gitu. Apa sih rekomendasi dari Inspektorat Jenderal supaya subsidi perkotaan itu menunjukkan hasilnya kan gitu kan Pak. Ya, benar, Nah Pak. itu kan rekomendasi terkait dengan apa? Kan layanan dong. Gitu. Itu Pak sebetulnya. Baik, Pak, kalau gitu kami exercise kembali, Pak. Ya Pak. gitu ya kerjaan pokoknya. Kan informasinya harus strategis toh. Iya, siap. Iya, gitu, Pak. Sorry ya Pak kalau ini rada memaksa harus menyempurnakan progres kerja gitu. Karena kita punya peta strategi sudah bagus sebetulnya ya Pak gitu ya. Cuma bagaimana progres kita mengarah ke situ nih yang jadi challenge di Kementerian Perhubungan sebetulnya Pak gitu. Supaya bisa gitu ya. Ya. Itu aja sih Pak yang Pak perlu kita sempurnakan sebenarnya Pak Guntur ya. Terutama di yang penunjang-penunjang ini nih supaya ngeling ke sana gitu ya. Kalau subsektor sih memang udah fully cascade ya Pak, nggak masalah gitu. Cuma yang penunjang ini supaya ke sana gimana? Artinya peta strategi yang ada di strategi yang ada di range kita itu memang menunjukkan hubungannya gitu dengan hubungan sebab akibatnya gitu. Ya, itu kan cirinya bahwa kita punya sasaran yang sudah well cascade ya Pak gitu. Oke, saya kira itu Pak Guntur. Saya balikan. Yang kepo aja Pak, masa sekelas menteri biasanya Oh, punya sorry. Kapolri, Pak. Kelas menteri biasanya berapa ya gitu ya? Kalau ada 8 gitu Pak ya 20 lah gitu. 8 SS kan tadi. Oh, ya. SS kan 3. Ya kan yang naik dari SSP kan 5 ke atas nih gitu. Yang fully cascade kan atas 3 SS Pak ya. Yang naik dari SSP ke SS kan adalah 5 ya Pak ya gitu. Kalau katakan itu ada 6 risiko gitu ya, sisanya 14 ya is oke lah gitu. Gitu. Nanti kita lihat aja Pak mana yang bisa kita concise ya. Kadang-kadang kalimatnya beda tapi substansi sama Pak. Kadang-kadang gitu ya, terutama yang nanti yang kalau di apa di yang fully cascade mah gampang kali Pak ya ininya. Tapi yang challenge-nya yang tadi yang dari di penunjang ke SS itu, yang challenge-nya itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Nilo. Mungkin silakan Bapak Ibu ada diskusi. Silakan Pak. Total tadi 13 provinsi. Ya, baik. Terima kasih Pak Andilau. Mohon izin kami bertanya kembali terkait apa namanya pemetaan untuk resikonya ini Pak. Jadi kalau untuk di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ongoing yang sedang kita laksanakan sekarang ini kita itu punya 8 sasaran strategis Pak. Ada 8 sasaran strategis. Mungkin bisa kami infokan sasaran strategis Jadi pertama. level eselon 1 ya, Eselon 1 Pak. sasaran program gitu ya. Iya. Jadi ada terwujudnya konektivitas nasional, lalu meningkatnya kinerja pelayanan pelabuhan, meningkatnya keselamatan transportasi, meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum, lalu meningkatnya kualitas SDM yang kompeten, meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatnya pengendalian dan pengawasan, serta meningkatnya kualitas transportasi yang ramah lingkungan. Nah, adapun dalam proses penyusunan resiko ini, Pak, jadi kami membagi sasaran strategis ini ke masing-masing direktorat teknis dan bagian, gitu, Pak. Jadi, misalnya untuk terwujudnya konektivitas nasional, nah ini kemarin kesepakatannya itu ada di bawah tanggung jawab dari Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut. Lalu misalnya meningkatnya kinerja pelayanan
Perhubungan, nah ini dibantu oleh Direktorat Pelabuhanan, dan sisanya kami bagi dengan direktorat dan bagian yang terkait. Nah, pertanyaan kami apakah skemanya seperti ini Pak? Nanti kami buat dokumen resikonya format 1.5 dan jika diperlukan format 8-nya berdasarkan dari pembagian sasaran strategis yang udah kami petakan ke masing-masing direktorat teknis ataupun bagian yang rely terhadap sasaran strategis ini. Mungkin itu dulu Pak. Mohon konfirmasi kembali. Oke, terima kasih Pak Naudi ya. Eh, itu memang salah satu metode ya. Kalau kita susah ngumpul, ya bisa dibagi gitu. Tapi yang lebih baik lagi kalau bisa ngumpul Pak. Ini saya ngomong yang di pusat Bapak ya. Kalau yang di PT kan udah ngirim ya, seingat saya Pak ya. Saya nangkap pertanyaan Pak Nul itu kaitannya sama yang di direktorat ya. Direktorat di Bapak tuh KPA juga ya. Direkturnya KPA juga. Berarti dia bikin juga form 158 nih Pak gitu. Itu udah oke ya. Bapak kaitkanlah dengan SSP-nya gitu kan. SSP-nya itu udah ini kaitan ke sana gitu. Cuman kan kalau kita bicara direktur adalah PA, direktur adalah pemilik risiko, maka kan dia akan bicara risiko atas sasaran kegiatan, Pak, bukan sasaran program ya. Konteksnya dulu nih, ya. Yang ada di PK dia kan bukan 8 SS tadi kan, bukan kan, Pak, tapi sasaran kegiatan. Karena yang tadi itu adalah PK-nya Dirjen, gitu, ya Pak. Jadi dia harus berbagi seperti yang cara tadi, dia adalah mau menyusun form 158 untuk direktoratnya, untuk eselon 2. Ya gitu ya Pak, karena dia KPA, karena dia memiliki risiko, gitu ya. Tapi untuk kebutuhan eselon satunya Bapak pakai proses yang tadi. Kalau dia fully cascade ya ambil saja, naikin ke atas langsung ke jadi profil risiko Dirjen Perhubungan Laut. Tapi kalau dia adalah Dukman, lihat tuh hubungan apa bottom up-nya ya. Jadi menjadi peristiwa menjadi sebab risiko di level eselon 1 Dirjen Hub lah gitu. Ya gitu Pak ya. Jadi Bapak bagi ke sana untuk dia susun profil risiko mereka. Direkturat ya Pak. Kan menyusun profil risiko eselon 1. Kalau menyusun profil risiko eselon 1 sebaiknya saran saya dibahas Pak. Kan itu gunanya koordinator pengelola risiko kan Pak, memfasilitasi pembahasan menyusun risiko profil risiko eselon 1 gitu Pak. Jadi koordinator pengelola risiko siapa Pak? Direktorat Lalu Lintas ya. Ini Kepelabuhanan. Nah, tugasnya Direktorat Kepelabuhanan lah mengumpulkan seluruh direktorat lain termasuk SES untuk bahas profil risiko eselon 1. Ini Bapak udah punya dulu yang profil risiko eselon 2, lalu Bapak pilih mana yang tadi, mana yang masuk fully cascade, mana yang kayak metode di tengah tadi, bottom up, mana yang risiko kemitraan. Lalu itu dibahas Pak. Saran saya sih gitu. Jadi kan udah jadi nih yang direktorat-direktorat, lalu Bapak pilih mana yang fully cascade, mana yang itu, baru aja rapat. Inilah profil risiko eselon 1 gitu. Jadi yang sementara Bapak lakukan itu baru untuk direktorat mereka, belum untuk eselon 1 maksud saya. Ya. Itu mereka udah jadi Pak, direktoratnya. Untuk direktorat, sebagian kan kita ada 5 direktorat teknis Pak ya. Iya. Itu udah jadi mungkin direktorat Pak, tinggal satu Oke. direktorat lagi gitu. Ya. Nah, yang ada pun yang sekarang kita laksanakan itu memang untuk menyusun profil resikonya eselon 1 Pak. Ya. Ya, nanti itu tadi Pak, dari yang 4 tadi atau yang 5 tadi, Bapak pilihlah mana yang fully cascade yang langsung terkait dengan aktivitas, keamanan dan TNI itu naik jadi profesi eselon 1 ya Pak. Nah, tinggal yang penunjang nih, yang Dukman. Yang Dukman itu di proses yang kayak tadi Pak, bottom up ya. Tidak kompilasi ya Pak. Kalau yang terkait 3SS kompilasi, tapi yang di luar itu proses bottom up tadi. Itu ya Pak. Kalau yang kemitraan bingung Pak, ya
sementara sih tahun ini konflik Pak ya kalau yang bingung ya. Tapi kalau udah ada yang clear ya silakan gitu Pak. Kalau yang kebetulan Pak ya. Yang penting ntar ada lah yang udah bikin jangan nggak ada ntar kena lagi sama sisi BPKP Pak. Itu dari risiko kemitraan. Oke ya. Baik, Pak. Mungkin agak berbeda Pak sama DJKA Pak. Mungkin itu di laut ada 8 SS. Kalau kami SSSP-nya Pak ya, cuma 3 tadi, konektivitas, layanan, sama dan Yang penunjang nggak diturunkan. penunjang kami turunnya di Sedit Pak. Nanti itu nanti pendukung untuk penunjang kami nanti akan eskalasi dari Sedijen Pak. Kemungkinan sih ke situ. Jadi kami memang tetap fokusnya ke 3 itu sih Pak. Punya ADPK-nya Dirjen Ya, 3 3 aja. itu. Oh, Tiga sama dari itu. kementerian. Iya Pak. Agak ada berbeda-beda sih antar subsektor juga. Baik. Silakan Bapak Ibu, di Zoom meeting juga kami persilahkan. Sudah tidak ada lagi. Oh iya, silakan Pak. Mohon izin Pak Andi mau bertanya. Jadi kalau untuk dalam case-nya tadi full case tadi, misalnya dari eselon 2 ke eselon 1 Pak, itu nanti perbedaannya di mana Pak ya? Apakah kan berarti yang semua profil risiko di eselon 2, let's say di BPTJ ada 3 eselon 2 utama, masuk ke eselon 1 berarti semuanya masuk, atau kita pilih-pilih lagi, terus juga kita perlu ada penyesuaian Pak di eselon 1-nya. Contohnya di eselon 1 nanti pengendaliannya berbeda Pak, karena kan eselon 1 punya untuk berbeda dibandingkan eselon 2 atau bagaimana Pak gitu Pak dalam case full case tadi Pak. Ya oke ini pertanyaan bagus juga ya dengan Pak siapa Pak Farhan ya Pak. Boleh bahan yang saya tadi yang awal yang 3 metode tadi. Ada di siapa ya? Share screen-nya. Terus nah ini ya. Yang fully cascade Pak ya, Bapak nanya ya. Jadi dia memang kompilasi Pak. Cuman belum berarti bahwa seluruh profil risiko di bawah itu langsung misalnya ada tiga direktorat atau 3 direktorat, 1 direktorat untuk yang terkait SS ini masing-masing punya 5, jadi 15 gitu, nggak mesti gitu ya Pak. Ada catatan di bawahnya adalah penamaan risk event itu harus yang sejenis Pak. Kalau karakternya sama nih, ya gabung aja. Mungkin yang dikompilasi adalah penyebabnya. Kalau masing-masing berbeda gitu ya Pak. Tapi kalau penyebabnya sama kompetensi sama jumlah, ya udah berarti itu ya. Berarti itu juga risiko di level Direktorat Jenderal itu gitu loh Pak ya. Lalu pengendaliannya kan lihat gini Pak. Kalau bicara sistem kontrol umumnya nih Pak, ini pengalaman di instansi pemerintah. Kan kalau bicara existing control kan bicaranya kebijakan dan SOP ya Pak. Setahu saya yang namanya SOP ditetapkan oleh eselon 1 gitu Pak. Gitu ya Pak ya. Mungkin ada juga eselon 2 yang lebih spesifik gitu ya Pak. Tapi umumnya di eselon 1 udah cukup detail gitu. Sehingga existing control yang berlaku di satu direktorat itu umumnya juga berlaku di direktorat yang lain gitu. Maksud saya gitu Pak ya. Gitu. Nah, cuman yang jadi persoalan adalah ketika bicara penilaian efektivitas dari sistem kontrol. Nah, itu makanya saya tadi waktu menjawab pertanyaan Pak Noldi, kumpul Pak seluruh direktorat karena untuk menilainya kan untuk gambaran seluruh direktorat Pak, nggak cuma dari satu direktorat gitu. Tes assessing kontrol itu udah efektif apa belum gitu. Kan ada 3 pertanyaan ya Pak ya, terkait dengan sebab dan dampak, lalu sudah disosialisasikan apa belum, ada tertulis apa enggak, dan terutama terkait dengan pertanyaan ketiga dilaksanakan secara konsisten apa enggak kan masing-masing direktorat akan berbeda itu. Nah, disitulah perlunya kesepakatan kira-kira gimana Pak itu untuk nilai efektivitasnya termasuk scoringnya nantinya Pak. Nilai yang akan kita nilai adalah nilai bukan satu direktur tertentu tapi direktur jenderal gitu. Itu Pak. Ya. Jadi mohon izin Pak, misalnya masing-masing eselon 2 berarti apakah harus sama tindak pengendaliannya Pak atau bagaimana Pak? Contohnya misalnya tadi ada
masing-masing eselon 2 punya peristiwa punya profil risiko yang sama Pak tadi misalnya dalam Ya. satu misalnya sama. Cuman apakah mereka butuh tindakan pengendalian yang sama? Kalau butuhnya iya Pak, tapi kalau existing kan kita kan kalau sesudahnya kan existing control Pak. Dan existing control kan apa yang ada dong? Oh, siap ya. Apa yang ada Direktorat 1, 2, 3 dan seterusnya Hmm. kan itu dituliskan Pak, karena kita lagi bicara di Dirjen. Hmm. Gitu. Gitu Pak. Paham. Siap. Terima kasih Pak. Ya, baik. Ada lagi? Yang mana? Oh ya, Oh iya iya. yang pengelolanya lintas unit kerja Pak itu gimana? Iya, Pak? oke. Bisa jadi Pak, kalau digabung ke eselon ini baik di eselon 1 maupun di kementerian nanti, ketika bicara penanganannya, kan itu kan munculnya di penanganan nanti di Form 8 ya Pak ya, di Form 8. Penanganan itu aktivitas penanganannya jadi tanggung jawab siapa? Institusinya siapa? Jadi bisa saja di Form 8 itu akan punya beberapa pengelola risiko Pak, tergantung aktivitasnya, aktivitas penanganan ya. Ya, jadi satu baris gitu. Satu baris. Aktivitas pertama ini oleh direktorat ini, kedua oleh direktorat yang lain, itu bisa gitu. Jadi ngacu ke aktivitas uraian penanganan risikonya ya, gitu. Dia tuh si siapa itu? Gitu. Ya, bila-bila. Ya. Nanti si koordinator yang memastikan bahwa si pengelola sudah menjalankan aktivitas itu nanti di form pemantauan ya Pak. Gitu. Jadi untuk Form 8 ya nanti dalam hal nanti kita ada inovasi atau rencana penanganan risiko nanti dipilah-pilah kalau ada lebih dari satu unit agar diuraikan ya Pak satu-satu ya. Silakan Bapak Ibu. Cukup? Ya, siap. Kalau cukup mungkin kita yang apa? Terkait konteks juga kalau ada yang mau bertanya silakan. Mungkin misalkan ada yang tanya itu Pak, biasanya itu stakeholder Pak, serinci apa stakeholder, sedetail apa sebelum mungkin beda-beda ya Pak ya. Jika kami detailkan arahan dari koordinator kan diuraikan detail, ada juga yang bersifat Ya, detail gimana Pak? sampai ke unitnya Pak ya. Misalkan operator kan kami ada banyak di breakdown. breakdown ya. Oke. Itu arahan dari koordinator kami kemarin akan jangan sampai ada yang kelewat gitu ya. Karena nanti terkait dengan input. Atau dibebaskan Pak formatnya Pak. Oke, baik. Sebenarnya kenapa kita identifikasi stakeholder kan Pak ya? Kita ingin tahu dia itu adalah pihak penyebab risiko atau pihak yang terdampak sebenarnya gitu Pak. Dia itu penyedia input atau dia pengguna output gitu. Kan gitu Pak. Jadi kalau akhirnya masing-masing berbeda kayak di penyedia input kan harus dibedakan tuh. Ini menurut saya ya, Biro SDM dengan Kemenpan. Biro SDM di Kementerian Perhubungan kan apa tuh? Mengusulkan formasi, membahas formasi gitu ya.